Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bahwa sekarang sudah masuk pada pertemuan yang ketiga, dan di dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan membicarakan masalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, pada pertemuan yang pertama sudah cukup pertama dan kedua sudah cukup jelas kita membicarakan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sekarang kita bicara soal hukum, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, itu ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah perlindungan. Perlindungan itu kaitannya adalah dengan aturan, tata tertib, kemudian undang-undang, itu adalah terkait dengan aturan. Dan kemudian penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu biasanya bahkan memang harus dilakukan oleh aparat hukum. Itu yang disebut dengan penegakan hukum. Nah, dua hal yang saling berkaitan ini kita bahas bersama-sama. Silahkan disimak. Sekarang kamu bisa melihat di dalam foto ini tentang bagaimana sebuah persidangan. Nah, masyarakat itu selalu mendambakan kehidupan aman dan damai. Nah, untuk kehidupan aman dan damai itu diperlukan apa yang disebut dengan aturan ataupun tata tertib yang ada, yang berlaku, yang harus diikuti oleh masyarakat itu sendiri. Seperti masalah hukum. Tidak hanya masalah yang dibuat oleh pemerintah. Di lingkungan pun, misalnya di dalam RT atau RW, mempunyai tata tertib, aturan, itu harus ditegakkan. Misal tamu 1 kali 24 jam harap lapor. Artinya apa? Setiap orang tamu yang datang ke situ kemudian mau nginep di tempat itu, berarti dia harus lapor kepada RT. Nah, ini yang disebut dengan perlindungan dan penegakan hukum. Nah, melalui materi ini kita akan berbicara secara panjang lebar tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sekarang di dalam materi ini, apa tujuan kita mempelajarinya? Tujuannya sebetulnya perlindungan dan penegakan hukum itu ada 4 yang harus kita pelajari. Tetapi kita fokus dulu kepada tujuan pembelajaran yang disebut dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Maksudnya gini, anak-anak supaya mengerti apa yang disebut dengan perlindungan hukum dan apa yang disebut dengan penegakan hukum. Nah, dua hal inilah yang kemudian nanti kita bahas secara panjang lebar. Perhatikan baik-baik. Kita bicara tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, hakikat perlindungan dan penegakan hukum itu, konsep perlindungan dan penegakan hukumnya adalah perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Nah, artinya apa? Dibuat sebuah undang-undang, dibuat sebuah aturan, dibuat sebuah tata tertib, dibuat sebuah norma yang berlaku dari mulai berlaku masyarakat, berlaku pada bangsa, dan berlaku pada negara Indonesia. Itu yang disebut dengan perlindungan hukum. Kemudian ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu dalam rangka menciptakan ketertiban hukum yang dibuat dalam perlindungan tadi, ya. Nah, untuk menegakkan ini itu ada aparat yang bergerak, ada aparat yang ditugaskan supaya bisa berjalan dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah video di mana video ini adalah menceritakan bagaimana sebuah perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap salah satu warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Kebetulan dia dituduh menjadi salah satu pembunuh pada sebuah kisah. Silahkan perhatikan video berikut. Anda menyaksikan News Update. Polri akan memberikan perlindungan terhadap Siti Aisyah terkait dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sebab ada dugaan Siti Aisyah dijebak dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan pihaknya akan terus memberikan perlindungan kepada Siti Aisyah. Tito juga menjelaskan bahwa Aisyah tidak mengetahui dirinya direkrut untuk melakukan pembunuhan terhadap Kim Jong Nam. Dalam rapat dengan Komisi 3, Tito menduga ada upaya kriminalisasi dan penjebakan terhadap Siti Aisyah. Sebelumnya Siti Aisyah dianggap terlibat dalam pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Aisyah kedapatan ikut membekap Jong Nam di Bandara Kuala Lumpur. Teman-teman dari kepolisian Malaysia kan punya hak untuk itu. Sama kayak kita juga kalau saat ini terjadi di Indonesia, kita tidak akan semudah itu juga mengikuti keterangan tersangka. Kita akan mendalami benar atau tidak keterangan itu. Haknya mereka. Tapi kita juga tentunya memberikan perlindungan ya kepada warga negara kita kalau dia memang tidak salah, tidak boleh. Nah, itu tadi adalah sebagai satu contoh bahwa perlindungan hukum itu dilakukan oleh Indonesia dalam rangka melindungi Aisyah yang dianggap telah melakukan pembunuhan di Malaysia. Sementara kakak tiri dari Kim Jong Un itu adalah seorang, istilahnya, karena di negara Korea Utara itu adalah negara komunis, dan itu adalah kakak tirinya adalah merupakan orang kerajaan, saya gitu. Nah, kenapa kok itu bisa menyangkut Aisyah? Itu dikarenakan Aisyah itu adalah salah satu warga negara Indonesia, tenaga kerja Indonesia, dan dia bukan orang pintar, enggak, dia hanya mencari pekerjaan di sana. Kemudian di sana itu ada pekerjaan semacam seni gitu. Nah, seni ini kalau misalnya di Jakarta kayak permainan ondel-ondel seperti itu. Nah, itu pada saat suatu ketika itu pejabat yang dari Korea itu datang ke Indonesia, dan pada saat dia melakukan penjemputan atau membuat semacam tarian seperti itu, kemudian ada air yang harus disiramkan tersebut, dan di dalam air itu ternyata ada semacam cairan yang mampu untuk membunuh kepada orang yang bersangkutan. Nah, inilah yang kemudian dia dijebak oleh sebuah sindikat, akhirnya dia dilakukan proses hukum. Ternyata proses hukum tersebut Indonesia mampu melindungi dan akhirnya dia dinyatakan tidak terlibat dan dibebaskan. Nah, ini sebagai satu contoh apa yang disebut dengan perlindungan hukum. Nah, apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu? Pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum itu apa? Maksudnya adalah tegaknya keberlakuan hukum itu sendiri. Maksudnya gitu. Yang kedua, tegaknya keadilan. Nah, ini tadi contoh bahwa keadilan telah dilakukan dalam proses persidangan yang menyangkut pribadi Aisyah yang terkena kasus di Malaysia. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Nah, kalau perlindungan dan penegakan hukum itu dijalankan dengan baik, maka masyarakat itu akan damai. Tetapi kalau tidak, itu bisa menimbulkan gejolak, artinya tidak terima dan sebagainya dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kasus, contohnya gini. Di daerah Tengger itu masyarakat sana itu menyampaikan bahwa mau mengadakan tradisi yang disebut dengan tradisi penyampaian kepada roh-roh halus. Nah, itu tidak boleh berkumpul, tidak boleh, udah ditegaskan tidak boleh berkumpul, itu masih masa pandemi, tidak boleh berkumpul, tidak bisa berkumpul, dan akhirnya itu dibubarkan. Akibat dari itu masyarakat protes dan bahkan pendopo ataupun apa milik kepolisian dan sebagainya itu dibakar, dirusak, maksudnya gitu ya, dirusak. Nah, ini sebagai satu contoh kekecewaan terhadap suatu apa yang disebut dengan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Dan bukan hanya itu, kalau kamu melihat sebuah video ini adalah sebagai salah satu contoh yang cukup jelas ada sebuah proses hukum
yang proses hukum ini terjadi. Silahkan disimak. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Asyani warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Kasus penebangan 7 batang kayu jati yang menyeret Asyani terjadi sekitar 5 tahun lalu. Namun pihak perhutani melaporkan kasus tersebut pada Agustus 2014 lalu. Nenek Asyani pun ditahan oleh penyidik sejak 15 Desember 2014. Kuasa hukum nenek Asyani, Supriyono, menuding telah terjadi kriminalisasi karena berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah 7 kayu jati ditebang oleh suami terdakwa merupakan lahan milik sendiri. Sidang ditunda pada Kamis mendatang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi kuasa hukum terdakwa. Sudah disampaikan bahwa Sidang pencurian 7 batang Waduh, susah.